Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Adik-adik muslim yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kejadian yang terjadi pada tahun ketiga Hijriyah. Nah, bila dikatakan Hijriyah, ini patokannya adalah hijrah Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau dikatakan 1442 Hijriah, berarti telah lewat masanya hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah 1442 tahun yang lalu. Nah, adapun kejadian yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, tahun ketiga Rasulullah SAW menetap di kota Madinah, terjadinya perang Uhud. Ini bermula karena orang kafir Quraisy tidak terima dengan kekalahan pada perang Badar. Setahun setelah terjadinya perang Badar, akhirnya terjadi lagi perang. Ini nggak terima nih orang kafir Quraisy. Istilahnya ingin balas dendam atas kekalahan di perang Badar. Akhirnya dikumpulkanlah orang kafir Quraisy, mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 orang pasukan, dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan sendiri pas perang Badar tidak ikut karena ia adalah kafirah dagang yang akan dicegat Rasulullah. Namun kali ini dia datang sebagai pemimpin perang Uhud dari orang kafir Quraisy. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam ya, masih dalam keadaan kafir. 3.000 orang pasukan, 200 orang yang membawa kuda, 200 menunggang kuda perang, dan 700 yang memakai baju besi, ya, baju besi, persiapan perang. Ini persiapan perangnya yang sangat matang sekali, dengan pasukan yang banyak dan dengan kendaraan yang banyak dan pakaian perang pun yang lengkap. Rasulullah SAW di Madinah juga menyiapkan pasukan. Rasulullah kumpulkan 1.000 orang pasukan, 1.000 orang sahabat yang ikut dalam perang Uhud ini. Di antaranya 50 di tengah perjalanan 300 orang balik ke Madinah. Mereka adalah Abdullah bin Ubay, seorang munafik, bersama konco-konconya, bersama teman-temannya. Jadi pasukan Rasulullah awalnya 1.000 orang, 300 orang di tengah perjalanan 300 orang balik lagi ke Madinah. Itunya kerjaan si Abdullah bin Ubay, seorang munafik bersama teman-temannya. Maka tinggallah 700 pasukan yang terus berjuang menegakkan agama Islam, ya, berperang melawan orang kafir Quraisy. Terjadilah perperangan di sebuah bukit yang bernama Bukit Uhud, Gunung Uhud. Makanya kita kenal dengan perang Uhud. Terjadi perang. Sebelum perang Rasulullah SAW mempersiapkan 50 orang pasukan untuk berdiri di Gunung Uhud, untuk jaga-jaga di belakang. Dan jangan turun, kata Rasulullah, apapun keadaan jangan pernah turun dari Gunung Uhud ini, dari Bukit Uhud ini. Kemudian terjadilah perang, berkecamuklah perang antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Di awal perperangan terlihat kaum muslimin seakan-akan memenangkan perperangannya. Orang kafir Quraisy terpukul mundur oleh kekuatan kaum muslimin. Di sini para sahabat yang Rasulullah SAW tugaskan untuk berdiri, untuk jaga-jaga di Gunung Uhud membawa panah, malah ikut turun karena mereka merasa, wah, kita sudah menang, saatnya kita turun. Akhirnya mereka turun dari Bukit Uhud, dari Gunung Uhud. Hanya beberapa orang saja yang tinggal. Ini karena tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata
orang kafir Quraisy mempunyai siasat lain. Nah, seorang panglimanya yang bernama Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, bersama beberapa orang, bersama pasukannya mengelilingi bukit Uhud itu. Mengelilingi bukit Uhud sehingga terjebaklah kaum muslimin. Nah, terus dari belakang dan dari depan. Tadinya menghadapi musuh arah depan saja. Sekarang Khalid bin Walid datang memutar bukit Uhud dan datang ke belakang, posisi belakangnya pasukan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin terjebak dari depan dan dari belakang. Kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Dan seorang sahabat paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib wafat, terbunuh syahid pada perang Uhud ini. Yang membunuhnya adalah seorang budak yang bernama Wahsy. Namun Wahsy ini nanti akan masuk Islam dan bagus keislamannya, dan ia menyesal akan perbuatannya ketika membunuh Hamzah. Dia seorang ahli tombak. Ketika membunuh Hamzah, tepat di dada Hamzah, sehingga Hamzah wafat syahid ketika perang Uhud. Ya, dan Wahsy ini sendiri dipekerjakan oleh seorang yang bernama Hindun. Hindun inilah istri dari Abu Sufyan. Ya, istri dari Abu Sufyan. Namun Hindun pun nanti juga masuk Islam bersama Abu Sufyan ketika Fathu Mekah. Ya, barangkali itu pelajaran kita pada kali ini. Semoga pelajaran yang dapat kita ambil, perintah Rasulullah SAW harus kita tegakkan, karena terjadinya kekalahan kaum muslimin salah satu sebabnya adalah karena pasukan yang Rasulullah persiapkan di bukit Uhud yang memegang panah untuk jaga-jaga malah ikut turun dan tidak mendengarkan perintah Rasulullah SAW. Berarti konsekuensinya, akibatnya bila tidak menjalankan, mentaati perintah Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan kesusahan. Dan seperti hal ini para sahabat kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud. Ya, itu pelajaran yang dapat kita ambil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.